Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ila Hasan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita masuk pada pembahasan hadis yang kedua, ya. Hadis yang kedua pada bab yang pertama tentang ikhlas. Babul ikhlas wa ikhdariniyah. Bab tentang ikhlas serta menghadirkan niat. Fi jami'il a'mal wal aqwal wal akhwal al-barizah wal khafiyah. Pada seluruh perbuatan, pada seluruh perkataan, pada seluruh keadaan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Nah, wa an Ummil Mukminin, ya, dari Ummil Mukminin Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahzu jaisun al-ka'bata fa idza kanu bi baita minal ardi yuksafu bi awalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yuksafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Qal yuksafu bi awalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafdzul Bukhari. Wa an Ummil Mukminin, dan dari Ummil Mukminin, dari Ummil Mukminin, ya, Abdullah Aisyah, dari istrinya Nabi, dari istrinya Nabi. Beliau berkata, ya, Aisyah berkata, qala Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda. Qalat Rasulullah bersabda. Yakhzu jaisun. Yakhzu jaisun. Berperang atau memerangi, ya. Jaisun tentara. Tentara itu memerangi al-Ka'bata, Ka'bah. Yakhzu jaisun al-Ka'bata. Fa idza kanu bi baida, maka fa idza kanu bi baida, maka ketika kanu bi baida, mereka di gurun pasir, ya. Mereka sudah ada di gurun. Diterjemahkan itu al-baida bimakna as-sakhra, Sahara, padang Sahara, as-sakhra. Fa idza kanu bi baida, maka ketika mereka di gurun, minal ardi, ya, ya, di bumi, ya, gurun yang ada di bumi. Yukhsafu, ditenggelamkan. Bi awalihim wa akhirihim. Bi awalihim wa akhirihim. Yang awal dan yang akhir. Jadi pasukan itu dari mulai yang paling depan sampai yang paling akhir
yusafu, ditenggelamkan di gurun. Karena mereka menyerang Ka'bah. Jadi tergambar ya, ada serombongan pasukan Yahzu Jaisun al-Ka'bata, serombongan pasukan yang datang hendak menyerang Ka'bah. Lalu mereka sampai di gurun pasir. Ya. Lalu mereka sampai di gurun. Nah, sebelum itu maka mereka ditenggelamkan di gurun pasir. Bukan di laut ya. Jadi tenggelam di gurun pasir itu bisa karena gurun itu kan ada yang kalau diinjak maka mereka ambles ya. Ada kalanya diserang oleh badai pasir ya. Badai pasir yang besar. Karena kalau kalian lihat di acara-acara tentang alam itu, gurun itu kayak gunung yang bergerak. Karena pasir itu kan ketika kena angin itu kan kayak air itu bentuknya. Kayak kena angin kesapu ke sana dia lari ke sana, kesapu ke sana dia lari ke sini. Sehingga ketika ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah, itu kemudian dalam hadis ini dijelaskan dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di gurun. Tenggelam oleh pasirnya. Kamu bisa bayangkan kalau tenggelam di sungai itu air yang masuk, tapi kalau tenggelam di pasir itu kamu bisa bayangkan bagaimana susahnya. Nah, ini seluruh pasukan dari awal hingga akhir ditenggelamkan. Qalat, lalu beliau berkata, Aisyah itu bertanya kepada Nabi. Qalat, ya. Beliau berkata. Jadi, qultu ya. Aku berkata. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kaifa yuksafu bi awalihim. Bagaimana mereka itu ditenggelamkan bi awalihim wa akhirihim. Dari yang paling depan sampai yang paling akhir itu, sampai yang paling belakang itu ditenggelamkan bagaimana? Ya. Wa fihim aswaquhum. Dan di dalamnya aswaquhum. Aswak itu artinya orang umum. Selain pasukan itu ada orang di situ. Yang ada di gurun itu tidak hanya pasukan, ternyata di sana juga ada orang umum. Ya. Aswak itu dari kata suk itu artinya pasar. Ya. Aswak itu artinya orang-orang yang melakukan jual beli. Berarti dia bukan pasukan. Paham ya? Jadi bisa digambarkan ada serombongan pasukan yang besar, lalu dia mau menyerang Ka'bah, kan tidak bisa kalau kemudian ada fenomena alam ya, kemudian gurun pasirnya itu tiba-tiba ambles atau tiba-tiba dia ditenggelamkan dengan badai pasir, yang kena cuma pasukan saja kan tidak bisa kan, jadi semuanya juga katut tenggelam. Baik pasukan ataupun para penjual dan pembeli yang sebenarnya mereka tidak dalam rangka untuk menyerang Ka'bah. Waman laisa minhum, dan juga waman laisa minhum, dan juga bukan
orang-orang dari mereka, ya, bukan orang-orang dari pasukan itu, ya, bukan orang-orang dari pasukan itu. Kemudian apa jawaban Nabi? Qala, Nabi bersabda menjawab pertanyaan Aisyah, Ibunda Aisyah, yuksafu bi awalihim wa akhirihim. Mereka ditenggelamkan dari mulai yang paling awal sampai yang paling akhir, yang paling depan sampai yang paling belakang, semuanya ditenggelamkan. Summa yub'asuna ala niyatihim. Ini yang kita garis bawah. Summa yub'asuna ala niyatihim. Lalu mereka itu yub'asuna dibangkitkan. Yub'asuna dibangkitkan. Ala niyatihim berdasarkan niat mereka. Lalu mereka dibangkitkan berdasarkan atas niat mereka. Dibangkitkan di mana? Di mana dibangkitkan? Di akhirat. Sesuai dengan, kalau mati semua. Yang pasukan itu mati, yang orang-orang penduduk melakukan jual beli pun juga mati. Ya. Lalu mereka akan dibangkitkan semuanya di akhirat sesuai dengan niatnya masing-masing. Penjelasan dari hadis ini, sarahnya, yukhbiru, tidak ada di dalam kitab ini, saya dari sumber yang lain. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam an jaisin azimin. Allah Subhanahu wa taala memberikan berita sebuah pasukan yang besar, ya. Sebuah pasukan yang besar. Yahzu Baitullahil Haram. Pasukan itu datang untuk menghancurkan, memerangi Baitul Haram. Di mana Baitul Haram itu? Di Mekah. Ada dua masjid suci itu yang disucikan. Masjid apa yang pertama? Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, masjid yang disucikan, yang jadi kiblat. Masjidil Aqsa sama Masjidil Haram. Itu masjid yang jadi kiblat. Masjid Nabawi juga disucikan, tapi bukan menjadi kiblat. Ya. Nah, yang sekarang Masjidil Aqsa sedang dikuasai oleh bangsa Yahudi, laknatullah alaih. Ya, baik. Ini Masjidil Haram ini diserang oleh musuh. Hatta idza kanu fi sakhra'in wasi'atin khassafallahu bihimul ard. Sampai ketika dia sampai di sebuah padang gurun pasir, ya. Karena Baitullah itu ada pelindungnya. Ya. Enggak usah satpam Baitullah itu, ada pemiliknya. Ya, kalau kemudian Baitullah itu, rumah Allah, yaitu Masjidil Haram itu diganggu oleh orang-orang kafir, itu akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasukan itu. Ya, di zaman Nabi masih baru lahir atau peristiwa yang bersama dengan kelahirannya Nabi, apa pasukan Allah yang dikirim? Burung ababil. Senjatanya apa? Batu sijil, ya. Nah, nama sijil itu sekarang dipakai oleh Iran untuk rudal balistik yang dikirimkan ke Israel itu namanya sijil. Dikasih nama sijil gitu. Terinspirasi dari
batu yang dibawa oleh burung yang diutus oleh Allah sebagai pasukan Allah untuk menghancurkan pasukan itu. Ini sudah terkenal sekali ya, sampai ada suratnya. Ya, surat Fil itu juga termasuk ya tentang gajah. Nah, kemudian ya, fasa'alathu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka bertanyalah Ummul Mukminin Ibu Aisyah ya, Ibunda Aisyah terhadap hal tersebut, anil ladina ja'u lil bai' wa syarra. Nah, lalu beliau bertanya terhadap orang-orang yang ada di tempat tersebut juga, sedangkan mereka dalam keadaan sedang melakukan aktivitas jual beli. Laisa lahum qasdu sai'in fi ghazwil Ka'bah. Mereka tidak ada niat apapun ya. Jadi mereka orang baik ya, mereka tidak punya niat apapun untuk menyerang Ka'bah. Ya, beda sama pasukan yang tadi kita sebut ya. Wa fihim unasun laisu minhum ya, tabauhum min ghairi ayyalamu bihittatihim, dan mereka itu manusia-manusia yang tidak mengikuti arahan ya, tidak mengikuti komando, tidak mengikuti kendali dari pasukan tadi. Ya. Tidak ikut-ikutan. Kemudian fa akhbaroha sallallahu alaihi wasallam annahum sayukhsafu bihim. Bahwasanya Nabi menjelaskan kepada Ibunda Aisyah bahwa mereka pun juga akan ditenggelamkan. Li'annahum ma'ahum. Karena para orang-orang umum itu sedang bersama dengan pasukan-pasukan itu. Bisa dipahami? Mereka sedang bersama dengan pasukan-pasukan itu. Atau barangkali mereka sedang menjual bahan-bahan logistik ya. Itu maksudnya. Ya, kalau yang namanya orang jual beli itu kan, kalau yang membeli kan akan dilateni begitu. Ya. Ya mungkin sedang melakukan jual beli lah. Ya. Mereka pun kemudian dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum ma'ahum. Kemudian wasa yub'asuna wa yu'amaluna indal hisab. Lalu mereka nanti di yaumil hisab ya akan dibangkitkan sesuai dengan ala niyatihim, sesuai dengan niatnya masing-masing, wa yu'amalu kullu biqasdihi minal khair wasyarr, dan mereka itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amal niat masing-masing. Nah, ini pembahasan kita adalah tentang niat. Paham? Berarti untuk yang menyerang Ka'bah, pasukannya yang menyerang Ka'bah, karena niatnya itu adalah menyerang Ka'bah, mereka akan dapat hukuman dari Allah Ta'ala. Sementara mereka yang tidak sedang ingin menyerang Ka'bah, mereka tidak dapat hukuman terkait hal tersebut. Tapi tetap mati. Cuma nanti di akhirat nilainya beda. Jadi dipahami ya? Berarti apa? Berarti ada satu pelajaran di sini ya. Min fawaidil hadis. Jadi faidah daripada hadis ini. Al-insan yu'amalu biqasdihi minal khair wasyarr. Bahwa orang itu akan dibalas amalnya, itu dengan kebaikan atau dengan keburukan. Kalau dia beramal baik, dibalas dengan kebaikan. Kalau dia beramal buruk, dia dibalas dengan keburukan.
Wat-tahdzir. Ini, wat-tahdzir min musahabati ahli zulmi wal fujur. Dan ini juga peringatan untuk tidak bersahabat dengan orang zalim dan orang-orang yang ahli maksiat. Karena orang-orang yang zalim itu dia mengundang kemurkaan Allah. Meskipun kamu tidak zalim, ya, kamu tidak zalim, kamu tidak maksiat, tapi kamu itu satu circle dengan mereka, satu grup dengan mereka, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah karena kegemarannya untuk berbuat maksiat, maka orang-orang muslim, ya, orang-orang muslim itu yang tidak ikut-ikutan itu juga katut kena musibah. Paham? Ya. Wal hassu ala musahabatil akhyar. Dan ini juga merupakan anjuran untuk senantiasa bersahabat, berkumpul, berinteraksi, bermuamalah dengan orang-orang baik saja. Paham? Nah, kemudian ibarun Nabi sallallahu alaihi wasallam amma atlahu Allahu alaihi minal mughayyabat wa hiya ma yajibul iman biha kama warada. Dan ini juga terkait dengan hal-hal yang bersifat ghaib. Jadi Allah saja yang tahu. Hatinya masing-masing Allah saja yang tahu. Makanya anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, circle itu menentukan. Tahu circle ya? Apa Ibrahim? Circle. Lingkaran. Lingkaran apa? Lingkaran persahabatan, lingkaran pergaulan. Lingkaran pergaulan itu menentukan. Abah punya murid, kemudian ketemu di Lapas Mojokerto. Nah, Abah juga di dalam lapas, sama-sama di penjara. Tapi beda kasus, ya. Beda kasus. Ini murid ini, dari SMP sini. Nah, kemudian Umi itu ketemu sama mbahnya anak tadi. Itu kemudian karena sedang jajar begini, omong-omongan, ditanya, ada apa? Begitu sih. Oh, putu kayak cucu. Kasus apa? Sebenarnya tidak salah. Ini pengakuan banyak kan biasa kan. Berarti kan membela cucunya kan ya. Sebenarnya tidak salah. Loh kok bisa? Dia dijebak. Dijebak gimana gitu? Teman-temannya itu pemakai narkoba. Terus lah anaknya datang ke situ. Terus diambil semuanya sama polisi. Ya. Si pemakai narkoba mungkin 3. Kemudian sedang teror begitu. Kemudian WA. Sini kamu gitu. Ngapain? Udah sini saja kita makan-makan. Kamu dari rumah enggak tahu apa-apa, enggak niat apa-apa. Terus kemudian kamu datanglah ke tempat itu. Padahal tempat itu sudah diawasi oleh polisi dari jauh. Nah, kamu yang tidak punya niat apa-apa itu kecakup masuk berserbu ya buser ya, masuk itu semuanya. Kamu alasan dulu saya nggak ngapa-ngapain, nggak bisa. Kamu bersama dengan mereka masuk semuanya. Meskipun kamu mau bukti apapun,
alasan apapun, kenyataannya kamu bersama dengan mereka. Paham? Iya, Ubed. Utuh. Paham ya? Jadi circle pergaulan itu menentukan baik di dunia ataupun di akhirat. Circle apa ini sudah 50, sekarang 75, 73 berarti 52 ya. 52, umurnya 52. Mempunyai circle yang berpindah-pindah. Circle SD, circle SMP, circle SMA, circle di kantor, circle di mana-mana berpindah-pindah. Temannya berpindah-pindah. Ya. Ada yang circle itu, circle pergaulan itu berdasarkan kepada manfaat. Contohnya apa? Circle berdasarkan manfaat. Contohnya apa? Apa punya teman, guru. Guru itu dinaungi namanya Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Betul kan? Berarti circle-nya adalah circle guru. Circle pekerjaan. Kalau dia kerja di pabrik, maka dia punya circle yaitu para pekerja pabrik bikin organisasi namanya buruh. Betul? Ada orang circle namanya circle motoris. Circle juga kan? Paham ya? Ada orang circle namanya circle mancing, circle juga. Betul kan? Itu namanya circle yang diadakan untuk mendapatkan kemanfaatan. Kalau kemanfaatannya hilang, ya maka dia akan keluar dari circle-nya. Misal, ini kelompok mancing. Tiba-tiba yang satu, kayaknya mancing menguntungkan dan menghabiskan waktu. Dia merasa nggak ada manfaatnya mancing, maka dia akan keluar. Betul apa tidak? Circle hobi-hobi itu, dia akan keluar dari circle-nya kalau dia tidak mendapatkan kemanfaatan. Circle buruh juga sama, dia akan keluar dari circle buruh kalau dia tidak akan mendapatkan kemanfaatan. Jadi yang merekatkan mereka itu adalah manfaat atau tidak manfaat. Paham? Apa juga punya circle? Circle apa? Circle ruh. Ruh apa? Ruh silah bilah. Punya circle di mana hubungannya adalah hubungan yaitu ruhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham maksudnya? Yaitu menjalin hubungan dengan kelompok tadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia jatuh miskin, saya masih bersahabat. Meskipun dia sudah sangat kaya, dia masih menjadikan Abah sebagai sahabat. Kenapa? Disatukan oleh kesadaran yaitu ruhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian seluruh circle itu dilandasi oleh niatnya adalah niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka circle ini kekal sampai kiamat sebagai orang-orang yang baik. Paham? Apa dengan orang tua kalian awalnya ada yang kenal, ada yang tidak kenal ya.
sebagian ada yang tidak kenal. Ya. Tapi kemudian disatukan oleh hubungan ruhiyah, maka kemudian menjadi mengenal. Seperti sudah kenal lama. Tidak ada keraguan, tidak ada. Coba yang pernah melakukan perjalanan dengan Abang Zidan, dari mulai Bangkalan sampai Sumeneb, itu yang saya kenal 1-2 orang saja penghubungnya. Yang lainnya nggak kenal. Tapi meskipun tidak kenal, baiknya seperti sudah kenal lama. Betul apa tidak? Untuk apa mereka melayani apa? Ngambilkan ini, belikan ini dan sebagainya. Untuk apa wong nggak kenal? Tapi kemudian karena masing-masing itu dilandasi oleh semangat ruhiyah, maka tidak lagi berdasarkan kemanfaatan. Kalau kemudian ikatan itu adalah ikatan manfaat, itu mesti lirik-lirian. Meskipun satu kantor. Ada pernah begitu dalam satu kantor. Saya golongannya misalnya 3A. Saya lebih senior. Saya lebih akas. Ya. Tapi ternyata si B cepat naik pangkat daripada saya. Daripada apa misalnya. Apa yang muncul? Sikap apa? Iri. Loh, situ kok dapat kenikmatan, sini kok tidak. Tiba-tiba sana dipromosikan jadi kepala sekolah, akhirnya nggak nyopo. Tiap hari ketemu, fisiknya ketemu, tetapi hatinya bermusuhan. Betul apa tidak? Di PNS itu begitu, apalagi di swasta. Tambah nemen, fitnah-fitnahan. Di pabrik itu begitu. Ceritanya orang-orang yang di pabrik itu. Tega. Fisiknya seperti seragamnya sama. Kelihatannya itu sama. Kelihatannya saja yang sama. Disamakan oleh seragam. Disamakan oleh bed. Tahu bed enggak? Ada bednya. Di mana ada tandanya begitu. Atau disamakan oleh logo itu di jaket. Tapi sementara mereka itu bermusuhan. Kamu coba kamu cek itu warung-warung di sebelah itu. Lirik-lirikan apa tidak? Warung ini jualan nasi pecel, ini jualan nasi jagung, ini jualan nasi rawon. Ya. Lirik-lirikan enggak kira-kira? Lirik-lirikan. Seolah-olah mereka rukun ya, warungnya jejer-jejer. Tapi mereka tidak rukun. Jadi di sini kemudian digambarkan tentang bagaimanakah kebaikan untuk bersahabat dengan ahlul akhyar sebagai orang-orang yang baik. Paham? Dan orang itu mempunyai kecenderungan berkelompok. Coba kamu lihat. Orang punya kecenderungan berkelompok. Kamu pergi kemana coba? Kemana? Ke terminal, ada enggak di sana orang? Sendirian apa berkelompok? Berkelompok. Enggak mungkin orang itu hidup sendiri. Mesti berkelompok. Pergi kemana coba? Kalau mereka belum kelompok, mereka berusaha untuk membuat kelompok. Gabung sini loh. Diawali dari kelompok itu kadang-kadang dibikin peraturan, kadang-kadang itu peraturannya tidak dibikin tapi secara kesepakatan bersama. Paham maksudnya?
Dan kelompok itulah yang nanti di dunia itu akan sama dengan kelompoknya di akhirat. Sama itu almar'u ma'aman ahabba. Orang itu bersama dengan teman dia ketika masih di dunia. Paham? Ahmad paham? Hasan? Ya. Paham ya? Nah, di sini kemudian sebagaimana hadis ini, maka kita ini di dalam menjalin hubungan kamu juga dengan temanmu, di dalam menjalin hubungan itu harus dengan hubungan akidah. Bukan hubungan manfaat. Kalau hubungan manfaat, kamu akan berusaha memanfaatkan temanmu satu sama lain. Ini pelajarannya. Pelajaran yang kedua, pilih-pilih teman. Karena teman ini akan membawa nasib kita di akhirat. Salah memilih teman di dunia, akibatnya fatal. Mlebu neraka bersama dengan teman yang ahli kemaksiatan itu. Kadang tidak berteman, hanya ngefan. Ya, bintang film. Biasanya penyanyi, bukan bintang film. Penyanyi siapa? Hah? Itu dulu, yang sekarang yang muda-muda. Siapa? Bieber itu loh. Justin Bieber misalnya. Oh, kalau itu muncul, terutama yang cewek-cewek itu histeris. Wah, ini kayak ketemu siapa begitu. Lagunya dihafal. Dia nyanyi, ikut nyanyi. Sampai dalam kontes itu suaranya penyanyi asal itu enggak keluar. Yang keluar itu suaranya penontonnya. Saking apalnya. Ya, saking apalnya. Tapi kalau disuruh baca juz 30 enggak apal. Ya, tapi lagunya Justin Bieber apal. Nah, gitu. Nanti dia akan masuk bersama dengan Justin Bieber. Diimami sama Justin Bieber, enggak tahu dia ke neraka atau ke surga. Yang jelas dia itu enggak sunat. Ngerti? Yang jelas dia itu tidak bisa toharo. Ngerti? Yang jelas dia itu bisa kepet. Ngerti? Tahu kepet enggak? Tahu kepet enggak? Habis buang air besar, tidak dibersihkan dengan air. Dibersihkan dengan apa? Tisu. Kira-kira harum apa pahit? Hah? Bosok. Dan itulah yang dijadikan sebagai idaman pemuda seluruh, banyaklah pemuda di dunia muslim. Ya. Ya alhamdulillah kamu nggak kenal dengan dia. Saya juga ya taunya ya beritanya itu aja, iki jeneng Justin Bieber. Tapi lupa juga wajahnya kayak apa kalau sekarang. Cuma mengikuti saja sedang apa sih pemuda itu sekarang ini. Sedang di mana posisi mereka. Paham ya? Jadi jangan memasuki satu circle yang membahayakan akidah kalian. Kalian akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala, mereka akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala, sementara kalian juga ikut hancur. Sebagaimana dalam hadis ini, pasukan yang akan menyerang Ka'bah, dia dihancurkan. Di sana ada orang yang nggak ikut-ikutan, tapi ada di sana, ya. Tapi ada di dalam rombongan itu, maka dia pun ikut hancur. Yang kedua, niat. Ternyata ada kelompok yang seolah-olah itu bersama-sama, tetapi niatnya berbeda-beda. Kalau dalam hadis ini, itu yang satu niat nyerang Ka'bah, yang satu tidak sedang niat nyerang Ka'bah. Maka nanti di akhirat, yang nyerang Ka'bah dibangkitkan dengan segala dosanya, sementara yang tidak nyerang Ka'bah, dia tidak dapat dosa itu. Kalau kemudian
kalian itu semuanya adalah baik di sini, fisiknya di sini, tapi niatnya beda-beda, itu akan dibalas sesuai dengan niatnya masing-masing, meskipun perbuatannya sama. Sholat subuh dengan sholat tahajud sama bentuknya, 2 rakaat. Kalau yang tidak pakai kunut persis sama 2 rakaat. Betul apa tidak? Tapi yang membedakan adalah apa? Yang jadi berbeda itu apa? Niatnya. Sama-sama memberi, fisiknya sama-sama memberi, tapi ada kalanya berbeda tergantung niat. Di masa kampanye, partai-partai politik di masa kampanye mereka memberi. Kira-kira tulus apa? Riya. Kenapa kok baru sekarang ngasih? Ya. Di saat akan berharap sesuatu supaya dipilih orang, tiba-tiba pakai kopiah, tiba-tiba rajin ke masjid, ya, di di shooting dan seterusnya. Nah, makanya nggak perlu pencitraan, itu nggak perlu. Bagaimana? Apakah kita melakukan live streaming itu bukan pencitraan? Tidak, itu namanya latihan dakwah. Kalau pencitraan yang baik tok yang di posting, sementara yang masih latihan gradur-gradur tetap diposting. Kenapa? Latihan. Suatu ketika setiap latihan itu akan menghasilkan kesempurnaan dan juga melatih untuk keikhlasan. Bahwasanya apa yang kita lakukan itu semata-mata adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah untuk menjaga diri. Supaya apa? Supaya kamu nanti di-like sama orang yang suka. Kira-kira yang nge-like kamu itu kira-kira orang baik apa orang munafik? Orang baik. Kalau mereka itu lebih baik dari kita, ya, yang sedang nge-like itu adalah orang yang lebih baik dari kita, berarti kita itu bersahabat dengan mereka dalam kebaikan. Bisa jadi kita tuh masuk surga karena teman-teman yang baik kepada kita. Atau kemudian orang yang melihat terinspirasi, kemudian dia menjadi beramal soleh seperti sebagaimana kalian beramal kebaikan. Jadi pahami ya? Jadi sekalian lagi bab kita adalah tentang niat, maka hati-hati ya. Semua itu menjadi berpahala ketika kita berniat. Seperti kemarin dijelaskan sama Ustaz Hakil, bal-balan itu ada yang dapat pahala, ada yang tidak dapat pahala. Bal-balan yang mana yang dapat pahala? Ya, diniati untuk beribadah. Maksudnya apa? Masuk bal-balan beribadah. Diniati untuk menyehatkan badan. Kalau sehat bisa ngajinya mempeng, semangat. Maka bal-balannya menjadi ibadah. Tapi itu semuanya rahasia kamu sendiri. Kamu ngomong ke Abah, nanti kita bal-balan ya. Nah, sebentar ini masih belum ada tukangnya. Loh, ini saya kan niatnya ibadah. Nah, itu yang tahu kamu sendiri, ya kan? Nanti gak situ ngaji malah bal-balan terus, bentino. Bal-balan terus ya kita bikin klub aja, klub Persebaya ya. Nah, itu nggak jadi itu. Nggak jadi ngaji. Paham ya? Jadi tidur aja kalau diniati dia ada pahala. Kamu niat tidur itu kan perkiraan. Jam segini ini kira-kira terganggu ndak ibadah tahajud saya. Kalau terganggu berarti saya agak sore sedikit. Ya kan? Ditata. Tahajud itu jadwal. Kemudian jam 3 bangun. Berarti kemampuan fisik saya itu tidur selama 5 jam. Paling sedikit 5 jam misalnya. Itu berarti tidurnya jam berapa?
jam 11. Berapa? Kalau 5 jam 10 ya. Jam 10 ya. 10 berarti kalau tidur jam 10 maka kamu bangun jam 3. Itu kalau fisikmu kuat. Kalau fisikmu nggak kuat, saya butuh tidur 6 jam. Kamu harus tidur jam 9. Karena saya ini biasanya kalau tidur itu butuh waktu 6 jam. Ya sudah, masing-masing mempunyai perbedaan. Kalau Abah tidur 3 jam cukup. Tidur jam 11, ya tidur jam 12, bisa bangun jam 3 dan nggak ngantuk. Di saat sholat. Nanti di saat jam 7 pagi, jam 8 pagi, itu ngantuk lagi. Caranya untuk menghilangkan ngantuk, tidak tidur, tapi bersandar di kursi, nanti tertidur sebentar, itu namanya deep sleeping. Tertidur sebentar, hilang sudah ngantuknya. Karena kalau tidur di kursi itu nggak bisa lama. Paling 15 menit. Set begini, kemudian hilang itunya. Nah kalau dulu Abah sering sambil ngajar itu tidur di kursi begitu, begini. Sampai kemudian apa pendapatmu tentang apa begitu di itu. Kebanyakan senang diajar, tetapi kelemahannya suka tidur di kelas begitu. Banyak begitu. Ya kalau ini memang kelemahannya apa? Kenapa? Karena memang tidurnya jam 12, tidurnya jam setengah 12, bangunnya jam 3, perjalanan itu kurang tidur. Hampir itu selama sekian tahun kurang tidur. Sehingga tidur itu di sela-sela memang tertidur. Karena di kantor itu tiba-tiba tertidur. Nah, begitu. Nah, tetapi kalau kemudian tidurnya tadi itu jam 11, itu kemudian diniati. Nanti ya Allah saya bangunkan jam 3. Saya supaya yakin bangun jam 3, tak pasang alarm. Itu niat berarti. Ya kan? Itu namanya niat. Bagaimana kalau tidur tanpa niat? Mau moro turu ngono delok apa namanya bal-balan. Sampai makan kacang begini. Kemudian masuk, turu. Sama kan tertidur juga kan? Tapi tidurnya tidak ada pahalanya. Dosa, enggak dosa. Tapi tidurnya itu enggak dapat pahala. Duduk kan kegiatan. Di sana ada enggak orang duduk? Ada. Ya ada enggak orang duduk? Ada. Sedang apa mereka? Minum kopi sama makan gorengan jambelem yang terkenal itu. Ini kalau didengar ya saya dapat endorse nanti ya. Jambelem legendaris ya. Sudah pernah makan jamblemnya Mak Ya ini? Sudah. Itu kemarin yang tanya, Abah di sini ada roti O? Ada. Cuma roti O yang sama-sama O tapi beda rasa, ini spesial. Dalam bahasa Jawa, roti O itu apa? Jemblem. Namanya sama dengan ucapannya. Blem begitu. Apa? Blem itu apa? Kayak bom itu. Sama-sama duduk, itu kemudian beda nilai. Kalau diniati berbeda. Apa kemarin ditanya sama Ustadz Arif? Boleh enggak bawa anak-anak ke kafe? Acara apa? Acara ini diskusi anak-anak jalanan. Diskusi anak jalanan ngopi itu loh, ngopi bro jenenge. Kalau di sini namanya ada dua. Sisi ngopi bro, sisi ngopi lur. Nah, ngopi bro sama ngopi lur. Terus ya bawa saja. Tapi ojo kabeh, masuk kabeh. Beberapa nanti giliran. Oleh ya, Ustaz, boleh saja. Saya juga mau lihat mereka itu kuat enggak ada di kafe.
Kalau dia nggak kuat, berarti nanti dapat catatan supaya diperbaiki. Tiba-tiba kemarin hobi, karena beda antara kita di kafe sama mereka di kafe itu bedanya kegiatannya. Ini ngaji yang di kafe. Ya, jadi diawali dari ngaji misalnya dibuka dengan sopo tamam misalnya untuk membaca satu ayat, dua ayat Al-Quran. Oh, berarti ngaji ya? Iya, ngaji. Sama-sama minum kopi, tapi yang satu adalah apa? Ngaji. Kalau yang satu ngaji, maka ini beda nilai. Beda nilai. Supaya kamu kenal dunia luar, kamu kenal dengan dunia luar, tetapi kamu bisa mempertahankan apa? Agama. Kalau mereka menghabiskan waktu untuk dunia, ngopi dan sebagainya sampai waktunya habis, kalau kalian menghabiskan waktu untuk belajar dan menyampaikan apa yang dipelajari, belajar dan menyampaikan apa yang dipelajari, terus seperti itu. Sehingga beda niat, beda nilai. Paham ya? Semuanya ada yang belum paham? Paham ya? Ubay paham? Ubay? Paham ya? Ubed paham? Ubed paham kok. Ya. Zaki paham Zaki? Ya, jadi circle itu harus diapakan? Dijaga. Circle kita apa? Circle kita apa? Apa? Pondok pesantren. Ya, circle ini adalah pondok pesantren. Itu namanya. Circle kita adalah berzikir kepada orang-orang yang soleh. Jangan pondok pesantren saja. Nanti kamu jadi eksklusif. Tak eksklusif enggak ketemu orang. Circle kita adalah orang-orang yang soleh. Di sini orang yang soleh. Nanti ke masjid, kamu punya circle lagi. Irisannya ketemu sama siapa? Hah? Ke masjid. Pak Mutin, terus Takmir, terus Balama, terus Mbak siapa? Mbak? Itu yang sepuh itu namanya Mbak siapa? Saya juga nggak tahu namanya itu. Pokoknya baik gitu aja, ambil baik gitu. Soalnya Mbak Lama mengenalkannya baik, ya udah baik gitu. Kalau Mbak Lama kan tahu, baik bojone Mbak Lama. Nah, kalau Mbak Lama malah tahu sebab terlalu sangat pendiam. Ya. Lah circle, coba kamu punya teman, koncone Arif gitu loh. Sama siapa biasanya? Abi, Arif sama Tamam. Kadang-kadang sama itu. Kalau siapa? Si itu nomornya Azamil kadang-kadang. Tapi yang paling sering itu siapa? Abi Arif. Nah, itu koncomu itu. Bisa cerita, kan dia konco tuh. Umurnya 80 tahun gitu. Ya. Iya kan? Tapi bila orang yang soleh. Betul apa tidak? Mau ke masjid bawa apa? Tongkat. Kalau dibiarkan bisa geblak gitu. Ya itu namanya circle kamu. Ya. Jarang-jarang, bahkan mungkin belum ada anak muda berteman sama orang tua. Kenapa? Apakah berteman main-main? Enggak, tapi bermain apa? Dalam hal beribadah. Nah, berarti apa kamu dalam hal ini kamu bagus. Loh, berarti besok gimana kalau ditonton wong sak pondok? Ya ndak, itu fardu kifayah, ngerti ndak? Nah, sebab yang lainnya punya tugas sendiri. Lah yang lainnya bertemanlah kamu dengan Arif. Begitu. Kenapa? Karena Arif dalam hal ini mempunyai teman orang yang soleh. Berarti Arif soleh. Kalau berteman dengan Arif, begitu circle-nya muter. Begitu. Paham?
Nah ini tugasnya Abam sejak kesini sekitar 4 tahun yang lalu sampai kamu datang, itu yang Abam lakukan 5 tahun ya. Setelah kamu kesini ganti tugas, dan ini tugasmu untuk nuntun baik supaya dipastikan baik itu bisa ke masjid. Begitu dalam hidup itu. Circle itu jangan cuma satu kelompok saja. Circle itu di mana-mana kamu bisa menentukan orang baik, maka kamu bisa hidup. Ya. Karena kamu dengan orang baik, maka kamu akan menjadi baik dunia dan akhirat. Tutup dengan doa kafatul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.